Di balik keindahan ladang-ladang hortikultura yang subur dan penuh harapan, tersembunyi ancaman kecil yang membawa kerusakan besar. Ia tak terlihat saat datang, namun hasilnya nyata. Buah-buah busuk, petani merugi, dan panen gagal. Inilah kisah tentang musuh kecil namun mematikan, lalat buah. Lalat buah adalah serangga kecil dari keluarga Tephrididae. Spesies yang umum menyerang tanaman hortikultura di Indonesia antara lain Batrocera dorsalis dan Batrocera caramboli. Dengan ukuran tubuh hanya beberapa milimeter, mereka menyelinap ke ladang dan bertelur di dalam buah yang masih muda. Larva yang menetas akan memakan daging buah dari dalam, menyebabkan buah membusuk sebelum waktunya. Buah yang terinvestasi pun tak lagi layak jual, bahkan untuk konsumsi sendiri. Siklus hidup lalat buah dimulai dari telur, larva, pupa, dan menjadi dewasa hanya dalam waktu 2-3 minggu, tergantung suhu dan kelembapan. Betina dewasa dapat bertelur hingga ratusan butir, menyebarkan ancaman secara masif dan cepat. Lalat buah aktif di pagi dan sore hari, mencari buah yang matang atau hampir matang untuk dijadikan tempat bertelur. Aktivitas ini meningkat di musim kemarau saat suhu hangat mendukung perkembangbiakan. Di Indonesia, tanaman seperti jambu, mangga, tomat, cabai, dan jeruk menjadi sasaran utama lalat buah. Namun, serangan terhadap sayuran buah seperti paria dan gambas juga semakin sering terjadi. Buah paria yang tampak sehat dari luar bisa busuk di dalam karena ulah larva. Serangan ini menyebabkan kerugian besar bagi petani hortikultura. Saya akan membeli cabai Anda dengan setengah harga normal karena banyak yang busuk. Dampak lalat buah tak hanya merusak hasil panen, tapi juga memukul ekonomi keluarga petani. Harga jual anjlok, panen ditolak pasar, dan biaya pengendalian meningkat. Dalam beberapa kasus, petani bahkan terpaksa mengganti komoditas tanam atau berhenti bertani. Secara lingkungan, penggunaan pestisida berlebihan untuk melawan lalat buah dapat merusak ekosistem alami dan membunuh serangga menguntungkan lainnya. Pak Ujang, punya pengalaman menangani lalat buah? Untuk menghadapi hama lalat buah yang menyerang tanaman hortikultura, para petani menggunakan berbagai metode pengendalian lalat buah, baik secara kimiawi maupun non-kimiawi. Metode kimiawi seperti penyemprotan insektisida berbahan aktif dimetoat, malation, atau metilparation masih digunakan pada kondisi populasi lalat buah yang tinggi. Namun penggunaannya harus sesuai dosis, waktu, dan alat pelindung agar aman bagi petani dan lingkungan. Namun, semakin banyak petani yang mulai menggabungkan pendekatan ini dengan metode yang lebih berkelanjutan. Salah satunya adalah penggunaan perangkap feromon metil eugenol yang efektif menarik lalat jantan untuk memutus rantai perkembangbiakan. Selain itu, petani juga membungkus buah sejak dini agar tidak dijadikan tempat bertelur. Sanitasi kebun juga tak kalah penting. Buah busuk yang jatuh ke tanah harus segera dikumpulkan dan dimusnahkan karena menjadi sumber utama larva berkembang. Beberapa petani kini juga menerapkan agen hayati alami, seperti lalat parasitoid yang menyerang larva lalat buah secara biologis. Semua metode ini dikenal sebagai bagian dari pengendalian hama terpadu yang memadukan efektivitas,
keamanan, dan keberlanjutan dalam pengelolaan hama hortikultura. Di tengah tantangan, muncul harapan dari para petani muda dan komunitas pertanian yang menerapkan teknologi dan pendekatan ramah lingkungan. Edukasi, inovasi, dan kerjasama menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan kebun hortikultura. Syukurlah akhirnya serangan lalat buah bisa diatasi dan tidak ada buah yang busuk lagi. Lalat buah, meski kecil, telah menjadi tantangan besar bagi pertanian hortikultura. Namun, dengan pengetahuan, kesadaran, dan langkah bijak, kita bisa mengatasi ancaman ini. Demi pertanian yang sehat, berkelanjutan, dan masa depan yang lebih baik.